Shalom, selamat pagi adik-adik balita, pratama, dan kakak Madya remaja. Apa kabar? Sudah siap untuk bersekolah minggu hari ini? Wah, Mama Lisa sudah melihat, sudah bersemangat semua ya. Ya, kalau begitu tolong disiapkan Alkitabnya, persembahannya, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Sudah siap? Wah, pinter, semuanya sudah siap, sudah ceria, sudah semangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, adik-adik dan teman-teman semua, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memujikan satu buah pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Bisa semua kan? Puji Tuhan, hari ini semua bahagia, hari ini semua sukacita. Kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa bersama ya. Gimana kalau kita berdoa? Tanganku ada 2, 5 jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh berkumpul bersama di pagi hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk kami bisa memuji dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa pembukaan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian bersama-sama yuk. Dengan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik semua, waktunya kita sekarang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan berkat apa ya dari firman Tuhan?
Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua diajak sama Bunda Fani untuk berdoa. Ayo mari kita melipat tangan, kita tutup mata, kita sekarang untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Saat ini anak-anak-Mu di GKJW Simomulyo siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi penuntun kami, sehingga kami bisa mendengarkan dan memahami dan bisa melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Oke, sekarang adik-adik semua kita menyiapkan Alkitab kita. Sekarang Alkitab kita buka di Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Yuk kita buka Alkitab kita di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kita baca sama-sama ya apa yang terdapat di Alkitab dan firman Tuhan saat ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." kata Kain kepada Habel adiknya. "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku."
firman Tuhan kepadanya, Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Ternyata di firman tersebut ada suatu keluarga yang luar biasa bahagia, yaitu keluarga siapa? Ya, Adam dan Hawa. Di gambar tersebut, Adam dan Hawa begitu bahagia memiliki putra yang dikaruniai oleh Tuhan. Siapa namanya, masih ingatkah kalian yang tadi dibaca? Betul, yaitu Kain dan Habel. Kain dan Habel dirawat dengan sungguh oleh kedua orang tuanya, dan sehingga menjadi tambah besar. Dan Kain Habel menjadi anak yang luar biasa. Kain Habel di saat menjadi dewasa, dia bisa melakukan pekerjaan untuk membantu orang tuanya. Kain bekerja menjadi petani, sedangkan Habel bekerja menjadi penggembala. Siapa yang di sini tahukah petani melakukan pekerjaan apa? Iya, petani suka merawat, menanam banyak sekali tanaman-tanaman seperti buah dan sayur. Dan tahukah kalian, gembala tugasnya seperti apa? Betul. Apa? Iya, merawat dan memelihara binatang-binatang ternak. Nah, adik-adik, di saat mereka penuh dengan sukacita melakukan pekerjaannya, tiba saatnya kedua anak, yaitu Kain dan Habel, memberikan persembahan buat Tuhan. Dan tiba waktunya Kain dan Habel mempersembahkan hasil yang sudah dilakukan dari hasil payahnya. Dan si Kain, si petani, memberikan sebagian hasil dari hasil-hasil kebun, hasil-hasil sawah kepada Tuhan. Sedangkan Habel juga tidak mau kalah mempersembahkan hasil yang sudah dia lakukan dari jerih payahnya, yaitu mempersembahkan anak domba yang paling muda dan sulung kepada Tuhan. Dan di saat mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Tuhan ternyata menerima persembahan si Habel. Si Habel memberikan persembahannya dengan secara tulus dan Tuhan begitu sukacita. Dan si Kain melihat persembahannya Habel diterima dengan sukacita oleh Tuhan, Kain menjadi iri hati. Dan Kain tidak suka dengan apa yang sudah diterima oleh si Habel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Kain, apakah itu baik? Iya, tidak baik. Kita tidak boleh melakukan iri hati, karena Kain sudah melakukan rasa iri hati dengan adiknya. Kain merasa tidak ingin sekali dengan adiknya. Dan apa yang terjadi? Kain ternyata menyakiti adiknya dan sehingga adiknya tidak bernyawa. Tuhan melihat tindakannya si Kain yang tidak berbuat baik, dan si Kain segera menutupi apa yang dilakukannya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan Maha melihat. Tuhan memanggil si Kain. Kain, Kain, mana adikmu? Dan 2 kali si Kain melakukan perbuatan yang tidak benar. Apa yang kedua? Yaitu berbohong. Bolehkah kita berbohong? No, tidak baik kita berbohong. Tapi Tuhan terus menanyakan si Kain, mana adikmu si Habel? Dan si Kain menjawab, mengapa kamu menanyakan Habel kepadaku? Apakah aku si penjaganya? Dan Tuhan bilang, Kain, aku mendengar suara jeritan adikmu di dalam tanah.
Dan Kain pun takut. Dia segera memohon maaf pada Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum si Kain karena sudah melakukan perbuatan yang tidak baik kepada adiknya. Kira-kira Tuhan tetap menghukum atau tidak ya? Karena Kain sudah 1 iri hati, 2 berbohong, dan 3 sudah menyakiti adiknya sehingga adiknya tidak bernyawa lagi. Tuhan ternyata memiliki kasih yang begitu besar sehingga Tuhan memberikan maaf kepada si Kain. Dan Kain harus menerima apa? Menerima hal yang harus dilakukan perintah Tuhan. Kain harus pergi jauh-jauh mengembara dan Tuhan bersedia memaafkan dengan menjaga Kain sepenuhnya supaya Kain tetap dalam pelindungan Tuhan. Baiklah adik-adik yang dikasih Tuhan, kalian memiliki saudara, kakak dan adik kan di rumah, di keluarga? Oke, kalian sayang tidak dengan adik? Ada yang begitu sayang? Wah, luar biasa. Tetap lakukan hal yang baik ya. Kita sayang sama adik, siapa juga sayang sama kakak. Wah, juga hebat. Anak-anak Tuhan harus punya kasih kepada saudara. Karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita, keluarga-keluarga Tuhan yang hebat. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang kita lakukan kalau kita bermain bersama dengan saudara? Saudara kita merebut mainan kita. Padahal saudara kita punya mainan sendiri. Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian marah? Apakah kalian mau berbagi? Apakah kalian memukul atau melakukan tindakan yang tidak baik? Nah, baiknya kita berbagi dengan saudara kita seiman atau saudara-saudara kita sekeluarga. Karena kita bisa bermain bersama, kita sharing bermain ataupun sharing hal-hal yang lainnya. Untuk kakak-kakak yang punya adik, sayang nggak dengan adiknya? Walaupun adik kita melakukan sesuatu yang menjengkelkan, yang kadang suka membuat kita marah, sebaiknya kita segera memberikan rasa kasih kepada adik kita. Karena adik kita mungkin masih belum mengerti bagaimana cara meminjam, bagaimana bersikap baik kepada kakak. Kakak yang baik tetap memberikan kasih, tetap memberikan sesuatu kepada adiknya. Dan kami berharap kakak-kakak Pamong, adik dan kakak punya rasa saling sayang, rukun. Dan itu juga merupakan hal yang luar biasa. Nanti mama sama papa melihat kita dengan sukacita. Wah, adik dan kakak mau bermain bersama. Adik dan kakak mau belajar bersama. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ini adalah perintah Tuhan yang penting untuk kita. Ada di Matius 22 ayat yang ke-39. Perintah apa yang Tuhan inginkan buat kita? Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang dikasih Tuhan, itu tugas penting dari Tuhan. Dan adik Pratama dan Madya, kalau kalian sudah melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan, Kakak Pamong sama Bunda Fani mengajak adik-adik Pratama, Madya, dan Balita tunjukkan ekspresi kalian sayang melalui foto dan kirimkan ke kakak-kakak Pamong. Ya, sedang kegiatan apa? Foto lagi bermain bersama dengan saudara kita. Dan untuk kakak-kakak Pamong memberikan tugas juga untuk para adik-adik remaja. Tugasnya yaitu adik-adik remaja cari 2 ayat yang berhubungan dengan kasih saudara dan kasih sesama. Selain di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tiba saatnya kita hening sejenak, kita merefleksikan diri dan kita untuk berdoa. Siapa tadi yang menyimak firman Tuhan dengan baik? Ya, tentang apa firman Tuhan tadi yang sudah diberikan dengan Bu Fani, Bunda Vanita? Ya, betul. Tentang Kain dan Habil. Ya,
mereka kakak beradik yang seharusnya saling menyayangi, saling memperhatikan, saling menjaga. Siapa di sini yang memiliki kakak atau adik? Wah, ada ya ternyata. Ya, kalau begitu kita harus saling menjaga dan memperhatikan kakak atau adik kita, boleh juga semua keluarga di rumah, boleh sepupu ya, boleh mama, boleh papa, semua yang ada di sekitar kita. Karena kita ini adalah satu keluarga Tuhan. Ya, kita diajarin Tuhan untuk harus saling menyayangi, saling menjaga ya. Tidak boleh iri hati, tidak boleh ya. Oke, kalau begitu kita pujikan bersama-sama yuk. Satu pujian yang berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik jangan lupa ya, persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, lalu amplopnya diberikan kepada mama dan papa supaya mama dan papa bisa memberikannya ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita akan memujikan satu pujian yang berjudul Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih Yesus kan jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu. Kasih Yesus kan jadi milikmu. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, sudah mengumpulkan persembahan. Saat ini kita akan berdoa syafaat. Ya, mari adik-adik, balita pratama dan kakak-kakak madya remaja, kita bersama-sama bersatu di dalam Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau berikan. Saat ini Tuhan, kami teristimewa ingin mendoakan gereja kami, Gereja GKJ Wisimo Mulyo, kiranya Tuhan memberkati gereja kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Bapak Ibu Majelis, dan seluruh orang yang bekerja di ladang Tuhan. Kiranya Engkau memberikan penyertaan dan damai sejahtera kepada semua orang. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga ingin mendoakan adik-adik semua yang saat ini sedang mengikuti sekolah minggu. Kami ingin mendoakan untuk kesehatannya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang senantiasa fit.
Apabila saat ini ada adik-adik kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Sehingga adik-adik kami, teman-teman kami boleh sembuh, sehat, dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan sekolah kami. Di dalam kami sebentar lagi akan memulai sekolah, masuk sekolah, tahun ajaran baru. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepandaian kepada adik-adik dan teman-teman semua, supaya mereka belajarnya lebih semangat di tahun ajaran yang baru ini dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus, saat ini kami juga ingin mendoakan mama papa kami yang senantiasa mendukung kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, penyertaan, dan damai sejahtera. Bapa, tak lupa kami juga ingin mendoakan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menjaga dan memberkati bangsa Indonesia senantiasa di dalam pertumbuhannya. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari menteri hingga Bapak RT RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan mereka roh takut akan Engkau sehingga di dalam menjalankan pemerintahannya dapat menjalankan dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini bisa menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Berkati tangan-tangan yang sudah mempersembahkan, kiranya Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Dan juga kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan undur dari ibadah kami dan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kiranya Tuhan juga menyertai segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Siapa yang masih bersemangat? Ya, puji Tuhan. Mama Lisa melihat masih semangat semua ya. Kita akan memujikan satu lagu pujian lagi yang berjudul Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Demikianlah ibadah kita hari ini.
Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita akan menerima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Bunda Vanita akan memberikan berkat bagi kita semua. Tiba saatnya adik-adik semua kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Tuhan Yesus melimpahkan kasih, damai sejahtera, dan sukacita kepada kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah minggu hari ini. Dan jangan lupa kita ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.